Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita semua ini, Doris Rizky Omai Wong Deso Jolali Ngopi. Bagaimana kabarnya teman-teman pada kesempatan pagi kali ini yang cuacanya agak redup ini? Sehat ya? Selalu sehat dan jangan lupa selalu berolahraga teratur. Cuaca sudah berubah dari musim kemarau sekarang sudah musim hujan, dan yang belum persiapan payung karo sepatu kebon jolali dan disiapno. Oke, pada kesempatan kali ini cuaca nampak ya kurang bersahaja ya, karena diliputi cuaca mendung agak dingin-dingin kelabu. Dan di sini mudah-mudahan yang menonton yang setia menunggu channel ini kembali mengudara diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas, dan semoga yang diberikan cobaan musibah segera berlalu, diangkat musibahnya, diganti dengan yang baik ya. Kurangi sambatmu, perbanyak syukurmu. Wah, dalam. Oke, pada kesempatan pagi kali ini saya ingin membahas sopo sing gurung vaksin. Ayo. Sopo sing ngrawani vaksin. Vaksin tuh sekarang adalah program pemerintah yang harus untuk setiap masyarakat negara Republik Indonesia, karena bertujuan untuk ini ya, menyempitkan wabah corona serta untuk memberikan perlindungan antibodi kita agar tetap kebal dan memerangi virus-virus yang jahat dalam tubuh kita. Wah, dengan cara disuntik. Tapi sopo sing belum pernah tahu vaksin-vaksin jenisnya yang ada di Indonesia dan sering disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, kita akan bahas ini. Jadi harus tahu, dan memang setiap melakukan vaksin, pasca vaksin pasti ada namanya efek samping, itu pasti ada. Contohnya mungkin meriang, pusing, loyo, dan mungkin bengkak juga ya, agak-agak sakit ya, itu sudah wajar. Vaksin ini pun tidak harus untuk dipaksakan, karena ada kriteria-kriteria yang memang tidak diperbolehkan vaksin, yaitu mungkin usia umur sudah tua ataupun yang mempunyai riwayat penyakit-penyakit yang tidak dianjurkan untuk divaksin. Nah, itu nanti akan melalui tahap-tahap saat kita melakukan vaksin. Vaksin ini masih gratis karena ada wacana katanya kalau sudah di tahun baru nanti vaksin tidak diberlakukan secara gratis lagi, karena vaksin ini kartunya sekarang sudah menjadi kartu sakti loh. Mau melakukan aktivitas atau melakukan persyaratan administrasi harus menunjukkan kartunya. Jangan. Jadi harus menjadi kewajiban. Dan apabila kita mau piknik, masuk ke dalam tempat piknik atau sekarang mal-mal yang berkategori besar, harus menunjukkan juga kartu vaksin. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti program pemerintah. Memang ada hak dasar kita, yaitu ada yang memilih tidak vaksin dan mau vaksin. Nah, kita harus saling menghargai, tidak usah dijadikan pro dan kontra, karena tugas saya adalah membacakan teks ini. Ini catatan. Jadi di Indonesia sudah ada beberapa jenis vaksin, dimana jenis vaksin itu ada sekitar 10 lebih ya yang saya ketahui, dan itu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BAPOM itu sudah meneliti. Tetapi yang banyak dilakukan di Indonesia ini, yang divaksinkan ini vaksin-vaksin yang sudah milenial ya, sudah maksudnya sudah dikenal gitu ya. Jadi saya akan hanya mengingatkan saja, yang pertama adalah vaksin Sinovac ya. Vaksin Sinovac ini adalah buatan dari Tiongkok Cina ya, Sinovac ini. Jadi sesuai namanya dari Sinovac ya, ini adalah perusahaan terbesar yang menangi farmasi dan vaksin ini yang ada berpusat di Tiongkok Cina. Jadi dosisnya ini 2 kali ya untuk vaksin, 0,5 ml per dosis, dan jangkanya
kurang lebih 1 bulan atau 28 hari, dan harus disuntikan lagi. Itu vaksin Sinovac ya. Vaksin Sinovac ini kategorinya kategori yang dosisnya standar ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini masuk di umur 12 sampai 17 anak-anak ini bisa melakukan vaksin Sinovac ya. Efeknya ya paling yaitu rontok lesu, rontok kayak semrawut ranti duit mulai. Itu Sinovac ya. Di efeknya seperti itu. Yang kedua yaitu yang agak dosisnya agak tinggi katanya, AstraZeneca ya. AstraZeneca ya. AstraZeneca ini adalah perusahaan farmasi di Inggris ya. Ya, ini mempunyai cabang-cabang di negara seperti Jerman dan Amerika juga ya. Ini dikhususkan untuk ya memang mempunyai stamina badan yang kuat ini ya, karena dua kali dosis juga sama, ukurannya 0,5 ml, tapi jangka jedanya ini sekitar 12 minggu atau 3 bulan. Nah, baru dosis kedua. Ini AstraZeneca ya. Untuk efek sampingnya sama lah, pasti merasa nyeri, pusing dan segala macam itu pasti. Yang keempat adalah Moderna. Nah, ini Moderna ini memang sebenarnya dikhususkan untuk para petugas pekerja kesehatan ya, nakes ya, sampai 3 kali ya. Jadi Moderna ini dari Amerika, di varian alpha betanya ini cukup efektif ya, dikalahkan oleh Moderna ini. Jadi ini khusus untuk ibu hamil atau mungkin yang belum pernah vaksin ini, tapi harus mengikuti aturan, stamina harus kuat ya. Moderna ini biasanya dipakai untuk usia 18 ke atas ya, karena memang ini tingkat dosisnya katanya bagus dan agak kuat sedikit lah ya. Yang terakhir adalah vaksin Pfizer ya. Pfizer ini di film Sunggoku itu adalah musuh yang sekarang menjadi teman. Pfizer ini juga sama dari ini ya, Amerika juga ya, dari Amerika, dan ini banyak digunakan di Jerman ataupun di Amerika sendiri ya. Ini Pfizer ini bagus, dosisnya ini 0,3 ml, jedanya 28 hari. Jadi selama 1 bulan sudah harus 2 kali dosis ya. Itu berbagai jenis vaksin, dan efeknya pasti memang agak ngeliyeng itu pasti ono. Ada yang sudah menyiapkan air kelapa, ada yang sudah menyiapkan multivitamin C dan vitamin B setelah pasca divaksin. Itu nggak apa-apa ya, itu sesuai ketentuan. Yang penting jangan minum minuman yang mengandung alkohol ya, dan jangan beraktivitas berlebihan setelah pasca dari vaksin ya. Vaksin gampang ya, jadi kita tinggal datang di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh perangkat setempat ataupun perangkat desa setempat dengan membawa pena, pensil, karena untuk mengisi data kita, dan nomor HP, di mana nomor HP itu penting karena untuk mendapatkan SMS ya, bahwa kita sudah melakukan vaksin, dan nanti akan mendapatkan informasi kapan kita akan kembali lagi untuk dosis kedua dan seterusnya. Nah gitu, jadi ya, vaksin harus persiapkan diri, tapi nggak semua wajib divaksin, karena memang tadi ada beberapa yang harus melewati screening atau melewati tes kesehatan juga. Apabila memang tidak layak stamina kesehatannya, pasti akan diberikan ini ya, diberikan mungkin waktu yang akan kedepannya akan lagi kalau sudah sehat. Oke. Nah, vaksin tujuannya adalah untuk menambah kekebalan bodi kita dan memerangi virus-virus yang jahat ya. Sebenarnya vaksin itu kan ada virus yang baik katanya, yang sudah jinak dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Nah itu alam, tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memang sudah bekerja standar dan melakukan penelitian bahwa ini memang layak dengan dosis
jenis-jenis vaksin tersebut dan tingkat khasiatnya. Itu adalah tugas dari Balai POM ya. Kita masyarakat hanya akan mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah, dan sekarang memang terjadi program vaksin ya, sudah didatangkan vaksin-vaksin tertentu dari luar negeri yang mungkin anggarannya juga luar biasa, makanya pemerintah harus agak memaksakan agar kita wajib melakukan vaksinnya. Nah nanti kartunya itu akan dipakai segala macam administrasi persyaratan. Oke, selalu sehat. Jadi wacana ini adalah wacana pribadi kita. Ada perbedaan pasti, dan saya di sini tidak menjelekkan antara satu golongan ataupun individu ataupun kelompok. Ini hanya wacana berbagai jenis vaksin saja. Nah, efek sampingnya ada. Apabila mau vaksin gampang, persyaratannya hanya membawa KTP. Yang dibutuhkan adalah nomor induk KTP. Terus biaya yang tidak punya KTP, seperti anak-anak yang masih sekolah yang belum usianya 18, mungkin di bawah 18, cukup membawa kartu keluarga orang tua di mana namanya ada tertera di sana, nanti diberikan kepada petugas di lapangan ya. Oke, semoga bermanfaat jenis-jenis vaksin tersebut yang sudah saya tadi tak omong no. Ojo lali ngopi, cuacane hujan, jaga kesehatan dengan cara berolahraga cukup. Kalau sudah vaksin ojo ngeliler no omah ya, dibuat untuk beraktivitas. Kalau nanti loyo terus dibuat malas-malasan, malah semakin tambah loyo. Boleh istirahat yang cukup, tapi olahraga, aktivitas tetap dijaga. Oke, gitu aja dari saya. Selalu pantau channel ini dan dukung channel ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, dengan kita satu hobi minum kopi. Baik. Oke, jangan lupa sarapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.